Dan hari ini saya akan sharing mengenai Are you ready for the great shifting? Apakah Anda siap dengan sebuah shifting besar-besaran? Apakah Anda siap dengan sebuah perubahan? Apakah Anda siap dengan dunia yang sudah berubah? Ya, tentu Anda tahu bahwa dunia sedang berubah. Teknologi berubah, informasi berubah, kebijakan berubah, ya. Bahkan cara ibadah berubah, cara meeting berubah, cara berdoa kita yang biasanya kumpul mungkin sekarang berdoanya lewat online, ya. Tetapi satu hal, Allah kita Allah yang tidak berubah. Katakan amin, ya. Dan firman-Nya selalu tidak pernah berubah. Bahkan suami istri aja bisa berubah. Saya ingat waktu saya belum menikah, ya, saya jemput pacar saya, dia rajin bikinin saya segelas jus. Saya kebayang ini wanita luar biasa. Saya bangun pagi pasti makanan sehat sudah tersedia, ya. Boleh jujur ya, beliau masih istirahat, ya. Kenapa? Karena anak lagi libur, ya. Senin sudah sekolah lagi, ya. Tetapi saya ingat waktu saya baru menikah, saya bilang sama istri saya bilang, kok jarang bikin jus sekarang? Tahu nggak jawaban istri saya apa? Masa promosi sudah berlalu, sayang, ya kan? Nah, bapak-bapak jangan ketawa di situ, ya. Anda juga buat seperti yang sama. Kalau baru menikah, masih pacaran, Anda bilang, I miss you. Tapi kalau sudah lama menikah, miss ya you. Pakai daster, bau ikan asin gitu ya. Nah, makanya banyak orang kalau belum menikah itu rasanya bulan madu. Tapi kalau sudah menikah, madunya habis, bulan-bulanan terjadi ya. Tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, bukan lagi mencintai ada apanya, tetapi apa adanya. Makanya pernikahan kami sangat harmonis ya. Dan kami luangkan banyak waktu berdua juga sekarang, olahraga bareng, kami sering sepedaan juga, kami korban tren di Indonesia ya. Kami sepedaan bareng 40 kilo, 30 kilo, berduaan aja, ya, berduaan. Oke, nah ya, semoga nanti istri saya satu hal yang dia iri saya ke New York, dia belum diajak katanya ya. Jadi kapan-kapan saya bilang pokoknya kalau kita ke New York ya, nanti kita cari Pak Yongki bawa kita jalan-jalan lagi. Oke, baik, satu waktu semoga bisa kembali ke New York ya. Oke, langsung saja. Ada sebuah kata yang sekarang sedang kita alami, krisis. Ya, apa itu krisis? Kondisi yang kurang. Ya, benar. Indonesia sedang kurang secara kesehatan. New York sedang kurang secara mungkin situasi ya. Kita tidak stabil. Ya, ekonomi tidak stabil, kesehatan banyak orang tidak stabil, dan kondisi darurat di beberapa tempat. Ya, sekarang di Jakarta sedang panik lagi karena PSBB diperpanjang lagi. Saya baru dapat berita lagi sampai 10-11 Oktober. Berarti apa? Itu mempengaruhi kestabilan ekonomi. Ya, kestabilan ekonomi di Indonesia benar-benar banyak yang prihatin, banyak yang susah kerja, banyak jemaat yang mengalami tantangan ya. Dan tetapi juga nanti saya akan cerita banyak sekali kesaksian-kesaksian yang muncul di tengah-tengah tantangan. Tetapi yang menarik adalah krisis adalah saat pengujian. Artinya apa? Dirimu dan diriku sedang diuji. Bisnismu dengan bisnisku sedang diuji. Pekerjaanmu dengan pekerjaanku sedang diuji. Pelayananmu dengan pelayananku sedang diuji. Ya, dan juga kehidupan rohanimu dan kehidupan rohaniku sedang diuji. Hari ini pastikan ya, kita berkomitmen lewati ujian ini kita menjadi orang-orang yang menang. Bisa angkat tangan, lambaikan tangan, siapa yang mau ketika diuji keluar sebagai lebih dari pemenang, amin. Nah, makanya saya mau katakan bahwa the true test of leadership, kata Brian Tracy, is how well you function in a crisis. Jadi, tes sesungguhnya kepemimpinan kita, saya yakin you are a leader ya, semua leader ya. Jangan bilang, oh saya cuma jemaat biasa. Minimal kita leader atas keluarga kita. Minimal kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus bisa mimpin diri kita, mimpin keluarga kita, mimpin divisi atau pelayanan kita. Dan tesnya adalah bagaimana kita berfungsi, bereaksi di tengah-tengah krisis. Nah, saya mau kasih gambaran, kita ini seperti dalam sebuah tunnel. Ya, saya yakin dalam sebuah tunnel selalu ada ujungnya. Tetapi ada tunnel yang panjang, ada tunnel yang pendek. Ada terowongan yang kelihatannya gelap, tetapi ada ujung sedikit aja, itu menjadi secercah harapan. Nah, banyak orang bertanya seperti ini, ya. Kapan akhir dari semua ini? Ya, banyak yang bertanya bahwa, aduh, kapan ini pandemi berakhir? Kapan virus ini bisa hilang? Kapan kita bisa ibadah offline lagi, ya?
Dan kapan kita bisa mungkin kumpul-kumpul lagi, ya, cipika-cipiki, salaman, merangkul di dalam Tuhan, saudara Tuhan seiman gitu ya. Kita bergandengan tangan bernyanyi. Banyak yang bertanya kapan bisnis bisa pulih lagi. Banyak yang bertanya kapan pekerjaan saya bisa dapat lagi gitu. Tetapi yang saya renungkan, lebih daripada bertanya kapan terowongan ini berakhir, kapan kita bisa keluar dari terowongan krisis pandemi ini, lebih baik kita bertanya, selama di dalam terowongan ini, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita? Saat kita keluar, kita akan jadi apa? Saat kita keluar, kita akan memiliki apa? Saat kita keluar, kita akan meraih apa dalam hidup ini? Jadikan terowongan krisis ini sebuah pembentukan, sebuah momen proses yang ketika Anda keluar, pastikan kualitas hidup kita, pencapaian-pencapaian kita, kerohanian kita, ya, ketangguhan diri kita jadi lebih baik. Jadi jangan lebih banyak berfokus kapan selesai, tetapi bagaimana kita harusnya menjalani proses-proses yang gelap, yang tidak ada kepastian, tidak ada arah di dalam hidup ini. Nah, saya mau sharing dan bersaksi juga. Ya, saya mau sharing dan bersaksi. Ya, bagaimana kita meresponi krisis? Yang pertama, kita harus accept. Kita harus menerima kenyataan. Ya, ini yang nggak mudah. Banyak orang susah menerima kenyataan. Ya, aduh, dulu aja kita ibadah. Jadi di gereja kami juga mengalami tantangan. Ada yang bilang begini, aduh jenuh ibadah online. Ya, aduh, nonton dari YouTube kayaknya beda. Pertemuan Zoom seperti ini kayaknya apa ya, nggak bisa ketemu langsung ya, apinya itu beda ya. Nah, mereka susah menerima kenyataan dari biasanya kami ibadah, meriah, tiba-tiba harus online. Banyak orang susah menerima kenyataan. Banyak orang susah menerima kenyataan, aduh kenapa sekarang nggak bisa bisnis kayak dulu ya, omset menurun. Banyak orang susah menerima kenyataan, kenapa kami harus di rumah? Kenapa kami harus di rumah? Ya, kenapa harus lockdown lagi Jakarta? Banyak orang nggak bisa menerima kebijakan dari gubernur. Ya, tetapi saya mau beritahu, penerimaan itu adalah kunci untuk kita bisa menyesuaikan diri. Jujur, saya juga belajar untuk menerima kenyataan. Januari padat sekali kegiatan kami. Ya, saya masih sempat keluar negeri ya, ke Belanda, pelayanan di Amsterdam, sekaligus jalan-jalan. Terus masuk Januari, Februari kami padat sekali dan kami sempat berangkat ke Israel. Yaitu momen-momen di mana kami sudah mulai deg-degan, ya. Deg-degan karena kami harus transit lewat Hong Kong dan Hong Kong sudah mencekam. Tapi di Indonesia nggak ada virus, kami masih sombong. Kami masih sombong waktu itu, orang Indonesia nggak bisa kena virus. Sedangkan kakak saya di Singapura ya sudah panik. Hei, kenapa Indonesia nggak ada virus ya? Saya bilang nggak ada, di WA kita semuanya itu banyak bercandaan. Indonesia kebal virus, cuacanya beda, terus sudah biasa makan di pinggir jalan gitu ya, nggak ada. Sombong sekali kita semua ya. Jadi kita pede sekali orang Indonesia sampai di Maret. Sampai di Maret kami masih pede. Dan kami sempat ke Israel 300 orang ya kurang lebih, kami pulang. Habis itu kami ada retret pekerja. Itu saya yang koordinasi, itu ngeri sekali sebenarnya. Di retret pekerja itu adalah momen terakhir kita ketemu. 200 orang berkumpul di Ciawi Puncak. Ya, dan saya pulang dengan Pastor Juan satu mobil. Di situ tiba-tiba kami dapat kabar Anies Baswedan mengatakan kami harus lockdown. Ya, wow, kami kaget. Ya, kami kaget. Langsung diambil keputusan. Kami salah satu gereja yang lebih cepat 1 minggu lebih awal untuk memutuskan ibadah online. Ya, gereja-gereja lain masih tetap ibadah offline. Dan disitulah kami memutuskan. Kami belajar menerima kenyataan dan tidak lama kemudian dapat kabar gereja di Bandung ada retret dan terjadi klaster. Wow, kami cukup takut. Kenapa? Karena kami lebih besar lagi, 200 orang berkumpul dengan acara meriah, banyak games, 3 hari 2 malam ya. Sedangkan di Bandung juga ada acara retret juga, tapi bersyukur kami tidak ada apa-apa waktu itu ya, tidak ada yang terkena ya. Nah, disitulah saya belajar menerima kenyataan. Saya ada kerja sama bisnis travel itu tiarap ya, itu sampai hari ini itu benar-benar travel kami itu bisa dikatakan berat sekali, bukan lagi berat, udah minus ya. Nah, karena travel itu kena banget ya. Saya kongsi dengan rekan ya, travel
Kami juga ada unit bisnis properti. Waktu itu kami baru rintis ya, itu belum bisa jalan dengan maksimal, masih perjalanan. Nah, bagaimana dengan saya sebagai motivator? Saya banyak sekali harus menerima kenyataan penerbangan saya ditunda ke Surabaya, ke Makassar, ke Medan. Saya belajar menerima kenyataan. Sempat seminggu awal, staf saya bilang, Pak, ada ide nggak? Saya bilang, nggak ada, buntu. Saya mau beritahu ya, teman-teman, hidup tidak seindah kata-kata motivator. Ya, hidup tidak seindah kata-kata motivator. Motivator pun bisa kena masalah tantangan. Dan yang tragisnya, saya itu di Februari begitu pulang dari Israel, ya masih sempat jalan-jalan ke Paris, kami extend ya. Teman-teman pulang ke Indonesia dari Israel, saya lanjutkan udah hemat. Kalau sudah di situ tinggal tambah dikit, sudah bisa ke Eropa gitu, jalan-jalan sedikit, honeymoon dengan istri. Begitu pulang, ada satu marketing minta saya ketemu. Itu tempat di mana saya menaruh dana saya cukup besar. Ya, dana saya cukup besar, aset saya, dan masih ingat saya yang mengajarkan di BMC, Pak Yongki minta saya tentang pengelolaan keuangan. Saya yang ngajarin bahwa kita harus punya tabungan, kita harus bisa taruh di beberapa tempat. Nah, saya lakukan, tetapi kebetulan dana ini yang terbesar di sini, tempat lembaga keuangan non-bank. Non-bank ya. Banyak teman-teman gereja ditaruh di situ, gagal bayar. Mungkin Anda sudah pernah dengar ya, saya nggak perlu sebut namanya, karena banyak lembaga keuangan tumbang. Jadi sampai hari ini, uang saya semua di situ nggak bisa keluar. Belum ada kejelasan, masuk pengadilan, ya bukan, kami nggak urus pengadilan, ini karena acara 8.000 orang korbannya. 8.000 orang korbannya, dan itu perusahaan yang sangat besar di Indonesia, orangnya juga dikenal, keluarga yang baik-baik ya, pemiliknya semua, dan ya karena situasi rush, dan bukan cuma itu, banyak yang tumbang juga. Jadi kami dengan teman-teman gereja banyak yang terkena ya, gagal bayar. Nah, sudah kena itu, sekarang COVID, terus banyak bisnis lagi lesu. Tapi saya belajar satu hal, saya butuh 3 minggu untuk menerima kenyataan. Setelah itu saya accelerate ya. Jadi setelah saya belajar menerima kenyataan, saya menyesuaikan diri. Ya, saya menyesuaikan diri dan saya mulai berlari kencang di dalam bisnis lagi ya. Nah, contoh, kami itu biasanya bikin seminar, training itu buat perusahaan-perusahaan ya, dan juga kami buka program setiap bulannya di hotel ya. Dalam 1 tahun kami bisa booking hotel itu hampir 70-90 hari di hotel berbintang. Orang-orang datang belajar di kami, per orang mungkin $200, $500 per orang loh, per orang. Nah, sekarang COVID begini, kita nggak bisa booking hotel, nggak ada orang mau datang. Itu yang bikin saya pusing. Ya, acara-acara semua dibatalkan. Nah, kira-kira apa mau orang online gitu ya? Itu pertama waktu di Maret ya. Tiba-tiba saya nggak berani buka kelas ya secara online, dan saya juga belum terbiasa. Tapi ingat, kita harus bisa cepat menyesuaikan diri. Kita harus bisa cepat untuk bisa beradaptasi dengan keadaan. Nah, pertama kali saya coba tes ya dengan harga murah ya, karena harga kami orang tahu biasanya mahal ya, mahal di hotel, tapi jumlahnya mungkin 50-an orang, 20-an orang ya, 100 orang. Nah, kami buka harga murah di bawah $100. Di bawah $100 ya, program kami, karena tentu nggak bisa mahal karena online. Karena online mereka nggak perlu bayar hotel dan lain sebagainya. Yang saya kaget, Tuhan buka jalan. Ya, di tengah-tengah saya juga pesimis ya, apa bisa, apa mau. Ternyata booming banget sampai hari ini. Kenapa? Ternyata harga murah, jangkauannya jadi banyak. Dari berbagai kota yang aneh-aneh di Indonesia semua hadir. Dari New Zealand, dari Jerman, dari Amsterdam, dari mana? Bukan. Dari Singapura, Malaysia, kan saya tanya pesertanya ya, tapi orang Indonesia ya. Ternyata banyak yang pengen ikut, tapi tidak ada kesempatan. Ya, ada juga karena tidak ada waktu. Ternyata dengan online jangkauannya lebih luas. Ini yang saya mau cerita, teman-teman. Selalu di setiap tantangan, satu pintu terblok, Tuhan bisa buka pintu lain dengan cara yang berbeda. Jadi market saya sekarang berbeda. Ya, jadi kalau dulu kita bilang grosiran, sekarang eceran. Kecil-kecil, murah-murah, tapi banyak. Sekali seminar bisa 500 orang, 1.000 orang, 2.000 orang, tapi murah-murah. Nah, kalau dulu mahal tapi sedikit, ya tetap aja berkatnya sama, bahkan lebih di tengah-tengah krisis. Bahkan waktu Idul Fitri, biasanya kami tahu Idul Fitri omset kami menurun.
Ini Idul Fitri, sudah COVID, sudah krisis, kami malah melebihi tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang saya mau beritahu teman-teman, belajar menyesuaikan diri. Belajar menerima kenyataan. Bukan cuma kesaksian saya. Banyak di gereja kami, ada yang pusing, nggak bisa tidur, ya penjual souvenir, ya. Tiba-tiba dia keingat papanya bisa masak rendang, ya. Dan dia ini orang yang suka ejek-ejek positif ya. Wanita-wanita lain. Jadi suami istri suka ejek, kita mah orang kantoran. Kita bukan orang dapur. Istrinya bilang, saya nggak pernah masuk dapur. Suka makan tapi nggak pernah masuk dapur. Tapi lagi pusing gitu ya. Terus ikut pujian penyembahan, pelayanan gereja. Tiba-tiba dapat hikmat. Oh, papanya bisa bikin rendang, papa mertua. Mereka minta resep bikin rendang. Mereka bikin judul, Rendang Resep Papa. Wih, dalam 1-2 bulan booming. Ya, artis makan, reseller terjadi. Wah, saya datang kunjungi pakai masker apa saya lihat ya. Wah, mereka masak rendang di rumahnya sampai berkilo-kilo sapi gitu ya. Ini yang dia bilang nggak pernah sangka. Dari seorang pedagang souvenir, orang kantoran jadi jualan rendang secara online. Ya, wow, masih banyak kesaksian lain. Ada yang jual bakso goreng gitu ya. Ada yang jual APD gitu ya. Jadi bahkan teman saya di gereja yang bisnis travelnya cukup terkenal, sekarang karena travel juga tiarap, salah satu partner kami, cuma saya punya saham cuma kecil sekali, dia yang utama di situ, mereka shifting, sekarang apa? Jual sepeda, ya, jual sepeda gitu ya, karena kenal supply. Awal-awal kemarin jual masker, untuk bertahan. Nah, apa yang saya mau beritahu, bahwa teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, apapun keadaanmu, selalu minta, Tuhan, mampukan aku menyesuaikan diri. Ya, mampukan aku menyesuaikan diri. Nanti kita akan buka beberapa ayat nanti. Oke, nah kita lihat lagi. Ini apa? Ini adalah lambang pergantian pemain. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, saya selalu katakan krisis akan menggantikan pemain-pemain lama yang tidak siap berubah, tidak siap bertahan, tidak siap untuk menyesuaikan diri, akan tergantikan dengan pemain baru. Saya bicara dulu secara umum, bicara secara bisnis. Ya, bisnis akan terjadi pergantian pemain. Yang dulu hebat, sekarang nggak hebat lagi. Ya, yang tidak siap dengan perubahan. Contoh ya, di tempat kami di Indonesia, saya nggak tahu di Amerika, nanti boleh sharing-sharing juga ya. Bisnis-bisnis yang ada di mall semua berat sekali. Sudah banyak yang tutup ya. Food and beverage, makanan-makanan yang di mall ya. Di tempat kami, di daerah Pantai Indah Kapuk, ruko-ruko terkenal dengan makanan-makanannya enak. Di Pantai Indah Kapuk ya, restoran Jepang, restoran China, restoran apa, banyak yang tutup ya. Nah, apalagi bisnis pakaian, ya berat sekali. Ya, kalau kita lihat kayak Uniqlo, Zara, Mango, itu yang banyak cabangnya dan gede sekali di mall, sudah berat sekali. Karena kita nggak terpikir mau beli baju sekarang ya. Sekarang Zoom online begini ya, keren di atas, di bawah celana pendek saya ini. Kalau saya boleh jujur ya, saya pengen juga pakai celana pendek saat ini ya, ngaku ya, Pak Yongki juga ya. Jadi saya keren di atas saja nih, ini new normal ya. Di atas tapi di bawah celana pendek. Jujur ya, boleh jujur ya dalam Tuhan ya. Itu juga Pak Rainer juga ketawa ya. Oke, jadi mau beli celana di mana? Ya, dan saya ditemenin Pak Yongki waktu itu pergi ke di New York, saya borong 3 jas di Sweet Supply, nggak kepake Pak, sekarang nggak kepake tuh jas ya, mau pakai di mana jasnya gitu ya. Nah, jadi udah keren-keren belanja borong di New York, dibawa ke factory outlet, beberapa nggak bisa kepake sekarang Pak. Jadi bayangin, yang bisnis baju itu berat ya, apalagi Pizza Hut, sampai kalau kita di jalanan ada abang-abang tawarin Pizza Hut 100.000 4 box. Sejak kapan Pizza Hut ada di pinggir jalan kayak pedangan asongan? Pizza Hut di pinggir jalan sekarang. Jadi dia utus orangnya, ada kayak gerobak gitu, bawa di lampu merah di sudut jalan. Siapa yang mau beli Pizza Hut gitu ya? Itu berat sekali ya. Dan kita lihat, jadi itu pemain lama yang tidak siap berubah tumbang atau mungkin mulai tiarap. Nah, tapi pemain baru muncul. Jadi lihat nih, krisis selalu membuat ada in, ada out ya, kayak burger ada in out gitu ya. Nah, apa yang in? Home entertainment, ya. Wah, kalau kita buka Tokopedia itu marketplace untuk belanja online, wah, Nintendo, game, Netflix, drama Korea lebih banyak lagi orang nonton sekarang ya, karena di rumah gitu ya. Alat-alat olahraga. Ya, saya selalu fitness dulu, seminggu bisa 3-4 kali. Sekarang nggak pernah fitness lagi, tempat fitness tutup.
Kalaupun buka sempat, saya nggak berani. Saya nggak berani fitness ya. Jadi saya punya guru, personal trainer aja udah keluar, resign. Karena nggak sanggup dibayar dengan normal. Karena mereka adanya tempatnya itu di mall. Ya, celebrity fitness. Wah, berat sekali. Ya, dan sudah tutup berbulan-bulan. Bayangin, biaya operasional jalan, pegawai jalan. Tetapi yang laku sekarang apa? Orang beli barbel, ya, saya beli alat pull up. Jadi jangan bilang krisis gak ada duit loh. Ya, duit masih ada, cuma seringkali bukan di dompet kita. Ya, jadi yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, barang branded, sekarang belinya apa? Brompton. Ya, sepeda 100 juta, sepeda 50 juta. Gila ini orang di Indonesia. Benar, semua toko-toko sepeda. Anda tahu kesaksian ya, saya beli sepeda anak saya, kurang lebih $100 lebih ya, $100-200, sudah pakai 1 tahun lebih, dijual lebih mahal. Saya beli sepeda istri saya, sekian juta, saya jual sudah pakai 3 bulan, untung 40%, 30%. Apa aja untung ya, kita sudah pakai bekas jual, sekarang sepeda booming loh. Jadi saya lihat wanita-wanita bergayanya dengan sepeda sekarang. Bukan lagi dengan Hermes, ya, bukan lagi dengan tas bermerek sepedanya. Wih, ya kan? Pergantian pemain terjadi. Ini saya bilang ya, jadi jangan bilang orang lagi susah nggak ada duit. Ada duit, tapi nggak tahu ada di siapa, ya. Nah, itu contoh di bisnis. Bagaimana dengan karir, ya? Akan terjadi pergantian pemain untuk orang-orang yang tidak siap dengan perubahan. Kalau tidak punya skill tambahan, Anda akan digantikan, ya, dengan orang-orang. Jadi, kita harus lihat dari sisi positifnya. Bagaimana dengan pelayanan? Bagaimana dengan rohani? Jangan sampai Anda menjadi orang-orang yang berhenti dalam pertandingan iman, ya, karena krisis akan menjadi seleksi. Krisis akan menjadi penyaringan, ya. Ada yang dulu aktif, semangat, tiba-tiba karena berubah jadi online, udah jenuh, udah mundur, udah nggak mau ibadah lagi. Ya, terjadi. Ya, terjadi. Saya nggak tahu di sana, tapi di tempat kami juga terjadi. Keluhan terbesar adalah jenuh. Ya, sudah jenuh. Nah, apalagi terjadi pergantian pemain gereja-gereja Tuhan yang tidak siap ibadah online. Ya, jadi kasihan ada gereja-gereja yang dulu mengandalkan offline, nggak bisa online, ya akan tergantikan, orang akan pindah menu, ya udah saya ke gereja yang bisa online. Sekarang orang bisa buka hari ini, mau ibadah di Surabaya bisa ibadah di Jakarta, bisa ibadah di New York, ya. Makanya saya mendukung, saya bersyukur masih ada kegiatan doa seperti ini secara online. Tetap kita jalankan. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Harus semangat, karena saya salah satu pencetus. Semua kegiatan-kegiatan saya bilang sama Pastor Johan, ayo bikin IG live. Ya, pertama beliau nggak tahu, ayo bikin. Wah, rame pengunjungnya. Ayo bikin acara gathering, pekerja semua. Bikin online. Ayo bikin. Nah, ini saya lagi mau bikin lagi, outreach online. Outreach online, new life online. Kami sudah buat pemuritan online, semua kita ubah ya, walaupun tidak maksimal, tetapi kita maksimalkan dan akhirnya hasilnya luar biasa ya. Nah, jadi harus terbiasa menyesuaikan diri. Ini bukan waktunya lagi 5N, ngeluh, ngedumel, ngoceng, ngeyel, ngegosip, itu nggak ada gunanya. Yes? Amin? Angkat jempolnya semuanya. Nah, Anda tahu ini gambar apa? Ini gambar mobil sedang menanjak. Nah, coba bayangin ya, kalau jalanan lurus, mobil tidak digas, nggak jalan. Di jalan tol, jalanan lancar, bebas hambatan, mobil tidak digas, tidak jalan. Ya, nah, artinya apa? Dalam kondisi normal, kalau kita tidak fokus di bisnis kita, di pelayanan kita, di rohani kita susah maju. Kalau di dalam kondisi normal nih, nggak ada COVID, masih bisa ibadah, masih bisa kumpul-kumpul, kita nggak gas rohani kita. Kira-kira maju nggak? Enggak. Ini jalanan lagi menanjak. Kalau nggak digas, apalagi mundur teratur. Ya, berarti apa? Kalau orang Jakarta ada istilah tuh, gaspol. Ayo bilang sama-sama, gaspol ya. Kita harus gaspol ya. Jadi apa? Gaspol artinya apa? Jangan justru lagi COVID, lagi nggak bisa ibadah offline, kita malah santai. Kita malah jenuh, kita malah nggak mau ikut kegiatan, ya akhirnya apa? Kita akan mundur, kita akan drop, kita akan tambah jauh lagi dari Tuhan. Justru keadaan lagi susah begini, tidak bisa ibadah offline, tidak bisa ngumpul, kita gas dong. Ada night prayer hadir, ada persekutuan hadir, ada ibadah hadir. Kenapa? Itu seperti mobil, kalau nggak digas, nggak jalan. Ini bukan lagi jalanan tol, ini lagi mendaki kita nih.
Kalau kita nggak gas, kita nggak all out, kita nggak fokus, pasti muntaber, mundur teratur tanpa berita. Ya, nah banyak orang dalam ibadah sekarang, mana dia, udah nggak ada kabar, gitu ya. Nah, jadi kami juga nggak terdeteksi jemaat kami ada di mana saja. Jadi saya berusaha cuma bisa mengumpulkan pekerja dan juga volunteers, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat. Kami juga nggak tahu yang sekian banyak itu ada di mana semua sekarang keadaannya. Ya, sudah lama nggak ibadah. Jadi, teman-teman BMC New York, saya sangat mendukung pertemuan-pertemuan walaupun tidak maksimal secara online, tapi kita gas diri kita. Gas itu bicara apa? Kita gas mesbah doa kita. Kita gas persekutuan kita dengan Tuhan. Kita gas maju terus di dalam mesbah keluarga kita. Supaya apa? Kita bisa tetap maju. Karena ini lagi mendaki loh. Lagi struggling. Saya tahu. Mungkin di antara Anda, ya mungkin saya tidak kenal Anda, tapi saya tahu ini situasi yang sulit bagi banyak orang. Ya, banyak orang-orang yang mungkin jenuh, banyak yang di antara Anda mungkin lagi susah secara ekonomi, pekerjaan tidak biasanya. Makanya saya cuma mau bagi 5 hal untuk Anda semua. Ya, setelah kita belajar tadi, kita akan bagi 5 hal dan saya akan buka beberapa ayat buat saudara. Apa 5 hal yang membuat kita siap dengan perubahan? Yang pertama, perbesar kapasitasmu. Ya, perbesar kapasitasmu. Masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitasmu lebih besar dari masalah tersebut. Ya, kita lihat. Kapasitas bicara wadah. Ya, seperti lift. Lift itu ada yang muat 10 orang, ada yang muat 15 orang, ya. Biasanya di atas lift, saya nggak tahu kalau di Amerika, kalau di Indonesia lift-liftnya itu ada tertulis capacity, ya, 1.500 kg, muat 15 orang. Yang ini muat 10 orang. Beda lift, beda kapasitas. Apa yang terjadi kalau liftnya dipenuhi beban lebih daripada kapasitasnya? Yang terjadi apa? Dia bunyi. Terus nggak bisa nutup. Nah, sama dengan hidup manusia. Setiap orang kapasitasnya beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya, setiap orang ya. Kita bisa ada di hadapan kita penuh tantangan yang sama. Ya, kita mengalami tantangan yang sama, krisis yang sama, tapi kapasitasmu beda. Ada yang mengalami krisis, usahanya, pelayanannya, tantangan hidup, COVID-19. Udah penuh. Tapi yang ini menghadapi tantangan yang sama. Sama nggak? Sama nggak takaran tantangannya? Sama. Tapi ini masih ada ruang. Masih ada ruang untuk menanggung beban lebih dan menerima berkat lebih. Saya mau beritahu, kapasitasmu menentukan seberapa besar beban yang kau bisa tanggung dalam hidup. Dan seberapa banyak berkat yang kau siap terima. Nah, kita lihat sama-sama di sini ya. Nah, yang ini udah penuh. Wow, udah panik, udah stres, udah frustasi. Yang ini masih tenang-tenang. Masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitasmu lebih besar dari masalah tersebut. Ya. Jadi, makanya kalau Anda seorang pemimpin, Anda harus punya kapasitas yang besar. Kenapa? Kita sendiri pusing, kita sendiri punya tantangan, ya. Sedangkan harus ngurusin jemaat, harus urusin anak kita atau pegawai kita dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda pelayan Tuhan, ya, atau pemimpin sel group misalnya, Anda harus punya kapasitas besar. Saya sendiri punya masalah, saya sendiri punya tantangan, harus mikirin lagi jemaat, harus mikirin lagi, belum lagi ada yang sensitif, belum ada yang tersinggung, belum ada yang baper lagi, ada yang di WA nggak balas, ya, itu siap supaya kita nggak mundur. Kenapa? Karena kita tahu, kita punya kapasitas. Bayangin. Ya, makanya kalau punya gembala, punya leader, sayangi. Ya, doakan. Ya, gembala juga manusia. Ya, bisa sakit juga. Saya dengar kesaksian, saya kaget banget ya. Kesaksian Pak Yongki juga bisa COVID, ya. Bisa mengalami tantangan. Ya, gembala bisa sakit, bisa juga stres, bisa ada masalah. Tapi juga harus menanggung beban jemaat. Ya, yang sedang susah, yang sedang ada tantangan, yang sedang ada kesulitan. Nah, kalau kita jadi jemaat, sayangi, ya, support dalam doa, ya. Nah, begitu pula Anda harus perbesar kapasitas. Lewat apa? Lewat tantangan dan masalah. Orang yang biasa tanggung beban 30 kilo, besok-besok angkat 5 kilo, enteng, ya.
Makanya doa saya suka begini, Tuhan, perbesar kapasitasku. Bahkan kalau Anda dengar doa Yabes, banyak orang bilang doa Yabes itu doa berkat, tapi kita harus cermati baik-baik. Yabes itu berdoa begini, ya, Tuhan berkatilah aku, ya, berlimpah-limpah dan perbesar, perluas areaku. Yabes tahu, kalau Tuhan berkati dia berlimpah-limpah, sedangkan areanya tidak siap, tidak luas, maka itu akan sia-sia. Nah, apa sih berkat zaman dulu misalnya, kalau dulu mungkin, kalau dia bilang perluas areaku, berarti itu mungkin kambing domba. Kalau dulu kan berkat itu bisa berupa kambing domba. Yabes tahu, kalau kambing domba Tuhan berikan dan areanya nggak cukup, percuma. Jadi yang dia minta perluas areaku. Nah, saya suka berdoa begini, Tuhan, perbesar kapasitasku. Nah, makanya ada orang baru handle satu pelayanan udah pusing. Ada orang handle beberapa pelayanan, masih ada kegiatan kerjaan, ada apa, wah masih tenang-tenang hidupnya. Ya, kenapa? Kapasitas. Ada orang urus 2 anak, kayak saya 2 anak, wah itu udah sebuah tanggung jawab besar buat saya nggak mau nambah anak lagi. Tapi ada orang punya 3 anak, 5 anak, wah bisa tenang. Nah, itu beda kapasitas. Mungkin dia punya kapasitas urus anak lebih besar. Ya, ada orang baru hadapi 1-2 tantangan udah pusing. Ya, tapi ada orang punya 2 tantangan, masih bantu urusin tantangan orang lain, masih tenang-tenang saja. Bedanya apa? Kapasitas. Kita baca ya, saya bacakan buat saudara saja. Kita lihat di dalam nanti, saya akan bacakan buat saudara dari kitab Matius 25 ayat 15. Ayat yang sudah sering kita dengar ya, Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Dari Matius 25 ayat 15. Kan kita sudah dengar cerita talenta ya. Tapi yang menarik kata ini. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Seakan-akan Tuhan tidak adil loh. Kok kasih dia 5, yang ini 2, yang ini 1. Kita harus baca ayat di bagian akhirnya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ayo taruh tangan di dada yuk. Bilang gini, Tuhan kasih saya sesuatu sesuai kesanggupanku. Ya, jadi bisa itu beban, bisa itu berkat. Jadi jangan iri, lihat, ih dia berkatnya 5 ya, aku cuma 2 ya, ih dia bisa punya toko ya, wah dia bisa punya pelayanan besar ya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, itu bisa bicara beban, bisa bicara berkat. Nah, menarik di ayat 28 dari Matius 25. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya. Kita pasti sudah pernah dengar kisah ini ya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi kan tadi ada yang dikasih 1, 2, dan 5. 5 jadi 10. Yang 1 tidak berkembang. Dia nggak bisa handle. Nah, 1 itu dikasih yang ke-10. Kita mau lihat logikanya di mana nih. Ya. Nah, pemikirannya. Karena setiap orang yang mempunyai, saya yakin mempunyai apa? Salah satunya adalah kapasitas. Kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya akan diambil. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa kelola, kita akan kehilangan. Tuhan bisa percayakan yang lain. Saya kasih contoh misalnya dalam pelayanan ya. Dalam saya pelayanan pengalaman 20 tahun lebih ini melayani Tuhan, ya walaupun saya bukan full time ya, saya bukan full time, saya full heart bagi Tuhan. Kadang-kadang ada pelayan Tuhan di tempat kami gini, dikasih 1 tanggung jawab ya. Misalnya, kamu jemputin ya hamba Tuhannya ya, atau nanti kamu jadi usher ya. Baru dikasih tanggung, aduh, kok saya lagi sih gini. Agak mengeluh, agak kayak repot gitu. Saya sebagai pemimpin, saya diam, saya nggak marah, cuma saya tandain, oh ya udah, nanti besok-besok tugas dia saya kasih yang lain aja deh, saya kasih si ini. Karena si ini setiap dikasih tanggung jawab penuh sukacita. Dikasih A bisa, dikasih B bisa, dikasih C bisa. Yang ini baru 1 aja udah ngeluh, udah. Itu contoh. Artinya apa? Saya bisa lihat kapasitasnya baru dikasih 1 tanggung jawab aja, kasih jadwal aja. Aduh, kok saya lagi, kayak saya lagi. Nah, sudah, padahal pelayanan itu kehormatan. Dulu saya juga sempat berpikir begitu, agak negatif. Ini ya, Pastor Juan Mogi ya, setiap kali WA-nya muncul, halo Har, saya tahu, berarti sebentar lagi ada beban buat saya. Iya, jadi halo Har, gitu ya. Iya Pastor. Har, bisa bantu nggak? Ini, hubungi si ini dong, gini. Nah, oke, siap. Saya kadang-kadang lagi seminar. Lagi seminar, lagi apa? Masuk. Beliau punya ini. Saya selalu usahakan jawab, siap. Ini juga mental yang Anda harus miliki, ya.
Pelayanan adalah sebuah kehormatan. Ya. Nah, saya kadang-kadang pikiran negatif loh dulu. Saya bilang gini, ini stafnya banyak. Full-timer gereja banyak. Saya ini bukan full-timer. Ya, saya ini sibuk, ada bisnis, ada urusan, ada apa. Saya melulu dicari. Tapi Tuhan ajarin saya satu hal. Berarti kamu dipercaya. Jadi, apa-apa saya, apa-apa saya, apa-apa saya. Saya pernah pikiran negatif, kenapa saya melulu, kenapa bukan yang lain? Kenapa dia punya staff, dia bilang begini, aduh, kalau sama ini saya kayaknya nggak cocok deh, dia maunya sama saya. Nah, kenapa? Mungkin beliau rasa tenang kalau saya yang handle. Itu juga pemikiran saya sebagai pemimpin. Kalau yang satu si A saya suruh dan sudah, aduh ngeluh-ngeluh, ya sudah, namanya kan volunteers, kita nggak gaji dia, ya sudah, oke nggak apa-apa, ya udah. Ada kadang-kadang ngeluh-ngeluh, udah nggak apa-apa, nanti saya bantuin, saya kasih yang lain. Yang lain sukacita, bisa paham ya? Yang satu dikasih tanggung jawab udah penuh, kayak beban banget pelayanan itu. Yang ini masih sukacita karena buah kapasitasnya besar. Saudara, siapa yang mau dipercaya hal-hal besar dari Tuhan? Angkat tangan. Ya, setiap kali ada beban, jangan suka mengeluh. Ya, setiap kali ada tanggung jawab, setiap kali Pak Yongki mungkin WA ya. Nah, saya nggak ada janji loh sama Pak Yongki ya, dia baru telepon saya tadi gitu ya. Nah, kalau nggak saya nggak bangun bisa-bisa. Ya, saya mau beritahu karena ini yang saya alami. Ini yang saya alami. Pelayanan, persekutuan, itu sebuah kehormatan. Ya, Anda melayani bukan buat gembala Anda. Anda melayani buat Tuhan kita yang luar biasa. Apapun yang Anda bisa berikan bagi Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jadi tanamkan di mindsetmu bahwa saya melayani bukan untuk BMC, bukan untuk gembala, bukan untuk menyenangkan manusia. Saya melayani karena saya mengasihi Tuhan. Ya, ini pun saya melayani karena saya tahu Tuhan sudah melayani saya terlebih dahulu. Makanya saya mau melayani teman-teman BMC New York ya. Nah, oke, kita lihat lagi berikutnya ya. Jadi kapasitas harus terus kita doakan untuk besar, untuk bisa menampung lebih banyak tanggung jawab. Dan disitulah banyak berkat-berkat yang kita mengalami. Yang kedua, kita harus kembangkan mentalitas kita. Ya, mentalitas ini penting dikembangkan. Kenapa? Karena mental kita ini gak gampang untuk kita terus jaga positif mentalitas kita. Contoh ya, saya ini biasa loh jadi pembicara itu batuk, suara habis gitu ya. Terus juga saya itu orang yang cukup positif loh. Apapun ya, saya tadi bilang di tengah musibah aja masih bisa positif. Tapi jujur ya, saya nggak tahu ada yang ngalamin gini nggak? Belakangan ini untuk jadi orang yang positif nggak terlalu mudah loh. Contoh ya, kalau saya batuk-batuk dikit, langsung tau nggak pikirannya apa? Ih, jangan-jangan ini gejala. Ada yang ngalamin gitu nggak? Kalau badan sedikit sakit-sakit, aduh, jangan-jangan gejala. Coba kalau tahun lalu, coba kalau 2 tahun lalu, biasa ini flu, biasa ini radang tenggorokan. Anda mau bubarin orang sekarang gampang di Jakarta, ya, ada kerumunan, Anda begini aja. Bubar semuanya. Ya, coba deh. Sekarang sensitif sekali, ada yang begini aja, langsung balik. Ada yang batuk saja kita balik. Ya, coba deh, ya di pesawat Anda coba begitu ya. Di pesawat ada yang batuk waktu itu, padahal belum terlalu gencar ya. Waktu kita ke Israel itu, ada yang batuk. Waduh, kita liatin itu orang jadi tersangka langsung. Ya nggak gampang loh sekarang. Kita ini pikiran jadi paranoid. Jadi apalagi tiap hari dapat berita. Ada yang dapat berita nggak dari Indonesia? Yang laki-laki bilang begini, hai, saya saya dari keluarga saya dari Bali ya. Di Pantai Indah, begitu bilang Pantai Indah kapuk, kita tambah takut lagi. Ini dekat-dekat kita. Ada yang dapat nggak satu video yang terakhir itu ada satu pemuda yang dia cerita dia kena COVID ya karena mungkin saudaranya, terus dia bilang hati-hati kalian yang suka pergi naik sepeda. Ya gini, saya suka naik sepeda, kita tambah takut sekarang akhirnya nggak berani lagi ketemu ya. Jadi hidup itu penuh ketakutan. Tiap hari berita. Tiap hari, sudah berapa yang mati, sudah berapa yang rumah sakit. Terus ada lagi bilang, hati-hati, zona merah kompleks kita. Iya, sudah dibilang juga kompleks kita. Waduh, saya tambah deg-degan ini. Ya, jadi kita itu nggak gampang loh. Kita harus jaga mental kita tetap positif. Cara saya bagaimana? Saya selalu ingatkan diri saya, badai pasti berlalu. Ya, dan Tuhan pegang kontrol. Dan kita tetap harus jaga diri. Nah, termasuk apa? Menjaga mentalitas kita untuk siap menampung hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita ke depan. Matius 9 ayat 17. Saya bacakan.
Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang. Dan kantong itu pun, yes, Matius 9 ayat 17. Oke. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong baru pula. Dan demikian terpeliharalah keduanya. Saya percaya, kantong yang baru bicara apa? Sikap mental kita. Mau siap untuk gelombang yang baru dari Tuhan, perkara-perkara yang baru dari Tuhan, hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti, kita harus datang dengan mentalitas yang berbeda. Contoh, ya, dulu biasa offline. Kita harus siap, mental kita udah siap. Bagaimana seandainya pandemi ini masih panjang? Kita harus punya siap, mental kita harus siap untuk mau setahun, misalnya ke depan, kita harus ibadah online, harus siap. Walaupun saya juga nggak berharap seperti itu, saya berharap cepat. Tapi bagaimana kalau ini harus menjadi saat pengujian? Ya, kita belum dianiaya loh. Kita nggak ada yang dianiaya di sini. Ada yang disiksa-siksa di situ, masih bisa ibadah nggak di situ secara online? Bisa. Masih bisa ibadah online, masih bersyukur. Orang lain malah dianiaya. Jadi kita harus siapkan mental kita tangguh. Mental kita harus tangguh. Jadi apa? Kita nggak boleh pakai pola pikir yang lama saja, harus terus diperbaharui dalam Tuhan, karena Tuhan bisa membawa gelombang yang baru, angin perubahan yang berbeda. Ya, ini yang kita bisa lakukan. Nah, makanya saya mau Anda cek, Anda tipe yang mana? Ada orang yang pesimis dan pasif. Nah, ini pasti out. Ya, pasti out. Kenapa? Orang yang pesimis dan pasif dalam pertandingan akan out. Sudah merasa, aduh, udah pasti kalah. Udah nggak bisa lah. Aduh, mau gimana lagi lah. Udahlah, kacau lah ini semua. Mampus lah. Itu kata-katanya ya. Maaf ya kalau saya pakai contoh itu. Dan dia tidak buat apa-apa. Ayo ibadah online, aduh malas lah, aduh nggak bisa lah, aduh nggak jelas, saya nggak ngerti pakai Zoom, saya nggak ngerti aplikasi, saya nggak ngerti YouTube, saya gaptek. Nah, itu berarti nggak siap menyesuaikan diri. Nah, pasif lagi, nggak mau buat apa-apa, menunggu keadaan, out. Jangan ya, saya berdoa teman-teman BMC New York tidak ada di kategori pertama. Tapi ada yang kedua nih, masih lumayan. Dia pesimis, dia takut, dia khawatir, dia cemas, tapi dia masih mencoba. Aduh, lagi susah nih. Dia masih mencoba bikin makanan, ya siapa tahu bisa dijual, ya coba bikin ini, coba apa yang bisa dikerjain, dia kerjain. Apa aja bisa dikerjain, dia kerjain. Ya, apa aja bisa dikerjain, dia kerjain. Nah, masih lumayan. Tapi ada juga tipe ketiga loh. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya ini orang-orang yang akan ketinggalan. Optimis. Oh, santai, badai pasti berlalu. Pencobaan kita alami, pencobaan biasa, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya, tidak aktif, pasif, tapi positif orangnya optimis. Udah, santai aja, udah nggak usah terlalu dipikirin itu. Udah, virus udah nggak usah dipikirin, udah santai aja. Tapi kendor, nggak doa, nggak baca firman, ya. Nah, santai, kebanyakan nonton Netflix, drama Korea gitu ya, misalnya. Tapi yang saya mau ajak teman-teman BNC New York, Anda harus optimis, tetapi tetap aktif. Ya, kita yakin badai pasti berlalu. Tuhan itu baik. Tapi kalaupun pandemi ini belum berakhir, bukan berarti kita tidak buat apa-apa. Bukan berarti kita tidak ada kegiatan. Bukan berarti kita stop semua. Apa yang masih bisa kita buat bagi Tuhan. Amin. Ya, saya bakal mendorong teman-teman jangan sampai kita tidak jadi kesaksian. Ya, justru di tengah-tengah pandemi ini banyak orang susah, kesempatan kita menginjil, kesempatan kita bersaksi, kesempatan ajak jiwa. Ya gampang karena orang merasa, "Oh iya ya, butuh Tuhan ya, butuh Tuhan." Kita masih bisa doain orang. Nah, jadi jangan sampai nggak buat apa-apa. Nah, optimis, aktif, positif, kalau bisa agresif. Tetap apa ya? Tetap maju ya. Karena kondisi krisis, banyak orang ofensif, bertahan. Justru saat krisis, saat terbaik untuk kita terus bergerak maju. Ya, itu yang saya bilang tadi, gaspol. Oke? Sudah 2, 3. Yang ketiga, stabilitas. Stabilitas kita harus dijaga. Ya. Kenapa stabilitas harus dijaga? Karena kita ini kadang-kadang naik turun. Apanya yang nggak stabil? Mood-nya. Ya, kayak mobil itu perlu di balancing. Kalau mobil nggak di balancing, nanti nabrak sana, nabrak sini. Yang kita harus stabilkan dalam hidup kita adalah emosi kita.
Emosi atau mood. Karena kalau emosi, mood tidak stabil, yang ada apa? Bukan mobil nabrak sana, nabrak sini. Labrak sana, labrak sini. Ya, makanya tingkat kekerasan meningkat, perceraian meningkat. Ya, bahkan orang bisa bunuh anaknya gara-gara apa? Gara-gara sekolah online. Anda tahu anak-anak sekarang lagi berlangsung sekolah online nih di rumah saya. Cuma yang satu lagi libur, biasanya 2 kelas ya. Jadi di kamar anak yang sulung sama yang bungsu ada kelas online-nya. Bapaknya juga kerja online ya. Ibunya kerepotan ngurusin semuanya ya, ngurusin semua di rumah. Jadi Anda tahu di Jakarta itu ada bercandaan begini ya. Anak-anak sekolah online itu pengen cepat-cepat sekolah beneran. Sejak sekolah online, dia baru tahu emaknya lebih galak daripada guru ternyata. Ayo ya. Terus stres tingkat tinggi terus. Emaknya lebih galak dari guru gitu ya. Aduh, pengen cepat-cepat sekolah. Makanya kan kalau bahasa Indonesia yang benar itu online itu Anda tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Daring. Saya juga baru tahu daring. Daring ya, daring itu dalam jaringan, itu bahasa Indonesia. Kayak misalnya download, unduh. Unduh itu bahasa Indonesia kan, daring. Kita jarang pakai memang unduh. Kita biasanya download ya, unduh ya. Daring. Nah, ada istilah begini. Anak-anak sekolahnya daring, orang tuanya darting, darah tinggi. Ya kan, mood tidak stabil, mood tidak stabil. Makanya waktu di China, waktu lockdown di Cina, banyak yang masalah ini. Begitu selesai lockdown, tingkat perceraian tinggi. Bahkan di Indonesia, banyak kekerasan rumah tangga, dan lain sebagainya. Karena tiap hari lu lagi. Lihat lagi, kalau dulu kan sibuk, pagi-pagi pergi, pulang malam. Jadi malamnya itu ada waktu mesra-mesraan 2-3 jam. Ini 24 jam. Wah, anak, suami, istri, numpuk di rumah. Wah, Anda harus bisa kelola ini. Ya, jaga stabilitasmu. Dengan cara apa? Berakar di dalam Tuhan. Ya, kita baca dulu ayatnya. Karena saya percaya ini waktunya Tuhan menggoncangkan biar tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Ya, saya bukain dulu ayatnya. Mana nih ayatnya? Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya, kalau bisa dibuka, kita bisa baca sama-sama. 2-3 ayat lagi saya selesai. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Oh, sorry, saya matiin dulu ininya. Ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Oke. Kita lihat ini bicara stabilitas. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada pandemi, tidak ada pandemi, offline, online, hidupmu dan saya tetap di dalam Dia. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Angkat jempolnya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Waktu saya renungkan ayat ini, saya ganti dengan satu kata. Stabilitas. Tidak mudah goncang. Tidak mudah goyah. Dari offline cuma ibadah online, ya ada krisis, gak ada krisis, ekonomi lancar, tidak lancar, sehat dan sakit. Saya berharap, saya berdoa diri saya dan Anda tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Tetap teguh. Kita belajar stabilitas, berakar di dalam Tuhan. Berakar itu apa? Digoyang-goyangin nggak gampang. Coba bayangin pohon beringin. Nggak gampang itu. Berakar sampai kemana-mana. Tapi kalau cuma pohon toge, dicetek dikit ya jatuh gitu ya. Nah, digoncang dikit, aduh ya. Cuma ada sedikit masalah, aduh ini baru berapa bulan nih? 7 bulan ya? Baru 7 bulan loh. Ya, ini semakin bulan ke depan semakin kita berharap tetap teguh, jangan malah berguguran. Ya, nah jadi kita harus tetap stabil di dalam Tuhan. Nah, berikutnya lagi, 2 lagi dan saya selesai. Prioritas harus diatur, ya. Prioritas harus diatur, ya. Jadi, ayo ngaku ya, ngaku. Siapa yang berat badannya naik sejak pandemi ini? Ayo, angkat tangan. Ya, taruh di kolom chat juga boleh, ya. Ayo. Saya juga naik 1-2 kilo ya. Sempat awal-awal turun naik dikit 1-2 kilo. Siapa penggemar drama Korea? Ayo ngaku ya. Saya nggak tahu. Ada juga ya. Istri saya juga ya. Nanti nangis sendiri malam-malam. Apa itu nonton? Itaewon Class, Chloe, ya apalagi tuh By Mama. Banyak macam-macam lah ya. Saya juga orang yang yang dulu jarang nonton TV sekarang ya. Sekarang malam-malam udah mulai nonton Netflix dikit-dikit, temenin istri, anak ya, hiburan lah, boleh ya. Artinya apa? Kita ada cari hiburan ya, entertainment.
Tapi jangan lupa harus balance, ya. Harus atur prioritas, jangan nonton melulu, jangan main game melulu, jangan ngemil melulu. Ada waktu olahraga. Ada waktu kembangin diri, ya mungkin belajar masak, ya dari YouTube banyak keahlian-keahlian. Ini waktunya. Dulu kan kita suka sibuk. Aduh nggak ada sibuk, aku sibuk. Ini banyak waktu. Baca buku, belajar dari YouTube, belajar tentang digital, bagaimana era marketing yang baru. Ya kita harus shifting. Kalau dulu biasanya jualan offline, bagaimana online, bagaimana melakukan branding, ya. Jadi banyak waktu belajar. Ya di rumah kan. Nah, misalnya kita banyak waktu belajar, ya kita banyak waktu dengan keluarga, atur prioritas. Ada waktu buat kerja, working from home misalnya ya. Ada waktu juga buat entertainment, ya hiburan lah ya, hiburan supaya nggak stres. Tetapi juga ada waktu untuk pelayanan. Ya, kayak tadi walaupun Anda cuma pimpin doa itu pelayanan. Ya, pelayanan yang berharga. Ya, bisa mimpin doa lewat Zoom itu pelayanan. Ya, nah bisa teleponin orang, kasih perhatian itu pelayanan. Bisa WA teman-teman seiman kita itu pelayanan. Ya, kalau dulu mungkin kita jemputin, sekarang nggak ketemu, tapi kita bisa teleponan. Jadi buat sesuatu, ya, atur waktu, ya. Bahkan banyak orang muncul keahlian baru, ya. Mulai mereka menggunakan fasilitas yang ada. Nah, terakhir ya, atur prioritas, saya gabung dengan maksimalkan fasilitas. Jadi fasilitas yang terbatas sekarang kita maksimalkan. Bisa lewat online, kita maksimalkan. Maksimalkan, ya. Terus, fasilitas apa yang Anda punyai? Ada ibu-ibu yang sudah lama nggak pakai ovennya, blendernya, mixernya, oh dikeluarin semua. Berkarya mereka ya, mulai bikin kue, mulai coba ini, coba itu. Ada yang sudah lama nggak pakai alat musiknya, dia mulai main musik lagi. Jadi, jangan sia-siakan waktu-waktu ini. Ini waktu-waktu yang unik. Ini momen yang tidak terlupakan. Ini akan jadi sejarah hidup kita 2020 loh. Ya, 2020 akan menjadi tahun yang tidak terlupakan dalam hidup kita. Akan menjadi cerita bagi anak-anak kita. Tapi, pastikan ceritanya cerita yang baik. Ya, jangan sampai 2020 dulu kakek di rumah rebahan, 2020 waktu lockdown kakek marah-marah sama oma, ya kan? Kakek waktu 2020 bisnisnya berat. Aduh, 2020 virus itu membuat kakek jadi down, mundur dari Tuhan. Jangan. Bilang gini, nak atau cucu, tahu nggak? 2020 ada pandemi besar di seluruh dunia. Tapi kakek makin menyala-nyala dalam Tuhan. Nenek makin cinta Tuhan. Dulu kita nggak biasa kumpul-kumpul gitu. Ibadah offline, kita ibadah online. Wah, tapi orang dijamah Tuhan. Wah, kakek tetap menyala-nyala. Jadikan 2020 cerita yang indah. Akhir yang indah Anda lalui. Setuju? Amin? Ya, jangan cerita-cerita nanti ke depan, aduh kita 2020 bikin aku malas, 2020 bikin aku mundur, 2020 bikin aku frustasi. Tapi ada kesaksian demi kesaksian, dan saya sudah catat. Saya sudah punya kesaksian-kesaksian 2020. Bagaimana Tuhan buka jalan, bagaimana tangisan kami, kekhawatiran kami Tuhan jawab, dan lain sebagainya. Ada kesaksian. Nah, makanya saya simpulkan, kalau Anda ready for the great shifting, perbesar kapasitas, kembangkan mentalitas, jaga stabilitas, atur prioritas, maksimalkan fasilitas, maka Anda jadi anak-anak Tuhan yang punya produktivitas. Anda produktif, dan biasanya orang produktif menghasilkan profit. Profit tidak selalu uang, bisa berupa karya, hasil, dampak, impact bagi banyak orang. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.